Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Jelata bersama gue Zudas Agustomi. Ada hal yang ingin gue sampaikan kepada lu, yaitu podcast Suara Jelata akan berubah menjadi siniar vandalisme. Jadi kita akan harus dibiasakan untuk mengubah nama menjadi vandalisme. Vandalisme bukan vandalisme. Oke. Terus hal yang baru yaitu podcast gue akan pindah di YouTube. Nah, jadi podcast gue nggak akan bisa didengarkan lagi di Spotify, jadi kita pindah di YouTube. Alasannya kenapa? Alasannya karena banyak teman-teman gue yang bilang gue nggak bisa dengerin podcast lu karena gue nggak punya Spotify. Manusia seperti apa di dunia ini yang belum punya Spotify? Gokil nggak? Gokil. Jadi karena banyak teman gue yang nggak bisa dengerin podcast gue, jadi gue pindahin di YouTube. Dan gue juga nggak mau orang-orang cuma menikmati apa suara gue doang di YouTube, ngapain gitu. Jadi ya lo bisa nonton juga, bisa sambil dengerin, atau lo bisa sambil cuci baju, cuci piring, cuci uang, ya. Jadi harus dibiasakan bukan lagi podcast Suara Jelata tapi vandalisme, siniar vandalisme. Ya lo tahu apa itu vandalisme, jadi gue plesetin jadi vandalisme. Ini adalah curhatan gue atau opini-opini gue tentang berbagai hal yang gue rekam melalui podcast audio tentunya. Jadi gue namain vandalisme, jadi agak keren dikit gitu. Jadi gue memberontak gitu kepada pemerintah. Oke. Kayaknya pembahasannya di podcast cuman itu doang. Ada banyak hal sih yang terjadi di beberapa waktu belakangan ini. Gue juga udah lama nggak upload Spotify. Gue udah lama banget. Jadi yang harus lo tahu bahwa gue itu bikin podcast hanya iseng. Tidak ada serius-seriusnya. Tapi akhir-akhir ini gue merasa hati gue resah gitu, anjay. Hati gue resah terhadap banyak hal. Jadi ya mending gue bikin podcast lagi lah gitu. Dan kebetulan gue habis lulus kuliah kan, masih belum dapat kerjaan ya, untuk ngisi-ngisi kekosongan waktu. Jadi gue balik nge-podcast lagi. Banyak terjadi sejak episode terakhir ya. Banyak hal yang terjadi kayak kemenangan presiden. Gue kan terakhir kali bikin podcast tuh bahas tentang alasan gue memilih Nana. Lo harus nonton lo, maksudnya harus dengerin lo di Spotify. Apa ya, hal-hal yang sedang terjadi akhir-akhir ini apa ya? Gue jujur aja udah lama nggak ngikutin media cuy, sumpah. Lu kalau nontonin berita tiap hari, apalagi untuk podcast, biasanya gue itu buka Twitter atau X. Gue tuh capek banget. Orang-orang di Twitter atau di X itu orang pintar semua menurut gue ya. Orang pintar semua, orang merasa mereka itu pintar semua, jadi mereka mengomentari banyak hal. Terakhir kali yang berita yang gue ikutin itu ada bocil SMP yang makan di McD. Itu berita terakhir yang gue tonton di media. Ada bocil SMP makan di McD dan bilang
bahwa mereka makan darah anak Palestina lah, makan daging anak Palestina lah. Wah. Oke, mungkin episode ini gue pengen ngomongin hal penting tentang Palestina ya. Kita negara Indonesia ini pernah dijajah, BTW buat lo yang nggak tahu ya, mungkin ilmu sejarah lo nol ya. Ya, ilmu sejarah lo nol. Jadi kita pernah dijajah lo guys. Kita pernah dijajah, katanya di buku sejarah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh siapa nama? Jepang. Buat para wibu-wibu nih, jangan mengidolakan terlalu Jepang karena Jepang adalah penjajah. Iya. Jadi kita pernah dijajah oleh negara lain. Jadi tentunya apa yang kita rasakan selama 350 tahun itu tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh rakyat Palestina sekarang. Karena ya zaman dulu nggak ada yang namanya senjata nuklir ini itu. Masih zaman dulu perangnya masih perang gerilya ya. Dan kita pun dijajah sebenarnya nggak banyak perang selama 350 tahun itu kan, nggak banyak perang. Paling perang di Penigoro, perang Sultan Mataram. Ya. Kebanyakan kita itu dikuasai oleh Belanda. Negara kita diduduki oleh pemerintahan Belanda. Jadi sistem kenegaraan kita itu diatur oleh Ratu Belanda. Ya, dengan segala penderitaan itu masa sih lo tidak peduli dengan saudara-saudara lu di negara lain yang juga sedang merasakan penjajahan. Bukan cuma Palestina, ada beberapa negara juga seperti Ukraina. Dua negara itu sih yang paling gencar di sosial media kita dengar bahwa mereka sedang dijajah. Ukraina dijajah oleh Rusia, sedangkan Palestina dijajah oleh Israel. Terus kalau bilang, Israel kan tidak menjajah, mereka kan asalnya memang dari situ. Masalahnya setelah tragedi Holocaust, yang nggak tahu, setelah tragedi Holocaust itu para masyarakat Yahudi yang menyebar di berbagai negara itu mencari tanah, dan ketika itu blok barat memberikan tanah Palestina sebagai negara mereka. Jadi mereka baru datang walaupun asalnya dari sana. Jadi mereka itu pendatang. Ibaratnya gini, negara kita kan, wilayah di negara kita ini pernah diduduki oleh bangsa aborigin dan bangsa Melanesian. Melanesian itu Papua, Pulau Papua itu orang-orangnya, dan suku aborigin tuh di Australia. Nah, negara Indonesia ini pernah diduduki oleh satu suku ini, Melanesian namanya, Melanesian. Nah, Melanesian ini bermukim di Indonesia, lalu karena secara iklim tidak cocok, makanya mereka pindah ke yang iklimnya cocok seperti di Papua dan di Australia. Nah, bayangkan jika orang Australia aborigin itu balik lagi datang ke Indonesia lalu menjajah negara kita, bagaimana perasaan lu? Gak senang kan? Maksudnya ini udah jadi tanah lu kan? Nah, ibaratnya kayak gitu men. Maksudnya orang Israel tuh pernah mendiami tanah Palestina. Orang Israel pernah mendiami tanah Palestina, lalu mereka secara di agama mereka harus menyebar di seluruh dunia. Mereka nyebar, terus tiba-tiba ada sebuah tragedi yang membuat mereka harus, kayaknya kita perlu bersatu deh gitu. Karena kita nggak mau dibantai terus nih sama Nazi.
kita bikin negara yuk gitu kan. Nah, mereka bikin negara terus bingung mau kemana nih, apa mau kemana nih kita, mau dia mau kemana nih apa tanahnya, nggak nemu negara mana. Oh ada nih lahan kosong kayaknya yang saat itu diduduki oleh Palestina. Mereka ngambil, ya jadilah sekarang ya. Ya menurut gue nggak peduli lah lo pro Israel atau apa ya, tapi menurut gue secara kemanusiaan sebagai orang yang pernah dijajah, ya ya masa sih maksud lo kalau lo nggak peduli ya nggak apa-apa, asalkan ya jangan membuat video kayak gitu. Maksudnya jangan membuat video video apa video video yang melecehkan sebelum video yang merendahkan mereka gitu, seakan-akan pembunuhan terhadap anak-anak itu biasa. Gue nggak peduli lo mau boykot atau enggak, gue nggak peduli. Yang jelas ada orang yang sedang dijajah, gue nggak peduli lo setuju atau enggak, setidaknya berempati sedikit lah gitu kan ya. Maksudnya empati gitu loh. Ada orang lagi dijajah, ya udah kita kalau kita pengen membela ya membela, kalau kita nggak pengen membela ya udah jangan jangan berkampanye yang menyakiti hati orang tersebut. Bayangkan orang lagi melihat pembantaian, dia ngecek sosial media terus lihat ada negara yang menghina mereka gitu. Gimana perasaan lo gitu? Gimana men? Gila sih lo. Jadi untuk bocil-bocil yang kemarin mungkin gue nggak tahu ya mereka udah minta maaf atau apa. Yang jelas ya mereka juga masih bocil ya. Jadi ya udahlah. Dan untuk semua orang yang menghujat mereka, ya gue tahu lo marah, gue juga marah gitu. Tapi ya mereka masih kecil men. Mungkin orang tua mereka gitu, mungkin di rumah mereka lagi gimana. Jadi I know that's just jokes. Tapi jangan membuat mental mereka jadi ngedown dengan lo head comment di sosial medianya lah apalah. Please, kalau marah jangan bodoh ya. Kalau lo marah jangan bodoh. Terus ada lagi kemarin berita gue nonton orang ngancurin Starbucks gitu. Gue tahu aksi itu sebagai unjuk rasa terhadap Starbucks yang nggak salah mendonasikan uang mereka kepada Israel. Gue tahu itu sebagai bentuk unjuk rasa, tapi bisa kan unjuk rasanya santai aja. Ya memang betul-betul unjuk rasa. Jangan rasa amarah lo luapkan dengan fisik. Black lu gitu. Maksudnya lu membuat image orang yang membela Palestina itu jadi buruk men. Gila sih lo. Maksud gue ya gue tahu lo marah, tapi jangan gitu juga. Sampai ngancurin kayak gitu, sampai bikin rusuh. Ya unjuk rasa yang baik adalah ya kita kumpul gitu, terus bikin apalah spanduk. Maksud gue jangan sampai ngancurin gitu. Lu jadi membuat citra yang buruk kepada orang. Jadi seakan-akan lu tuh membuat orang yang membela Palestina jadi namanya jadi jelek gitu. Itu aja sih. Terus apalah ya? Gue nanti akan sering lagi baca berita. Gue akan sering baca berita lagi tentang banyak hal yang akan gue bahas di sini mungkin. Jadi gue sih pengennya setiap hari ya, pengennya setiap hari, tapi kayaknya nggak bisa deh. Masa setiap hari? Gue tahu gue pernah bikin konten setiap hari di Spotify, tapi capek pak, gila capek bu.
capek setiap hari harus mantengin berita terupdate. Ya mungkin 2 kali seminggu cukup lah ya. 2 kali seminggu kita cukup untuk bikin konten. Kalau kalau lu suka ya tolong dong like-nya dan tolong dong share-nya. Gue perlu engagement. Ini nih, beli ini nih, mahal ini. Terus apa lagi ya? Ya itu aja ya. Untuk episode kali itu cuman itu aja. Karena ya maklum lah orang baru gitu. Maksudnya udah baru comeback gitu. Dan juga gue di YouTube pun udah lama banget gitu nggak bikin konten. Jadi ya maklumin aja. Terima kasih yang udah nonton dan mendengarkan. Kalau lo lagi nyuci piring, lap dulu tangan lo karena lo mau ganti video. Dan terima kasih udah nonton gue. Gue belum nemu closing yang bagus, tapi dadah.